Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas materi terkait dengan gerak proyektil. Oke, proyektil sendiri adalah sebuah objek atau benda yang meluncur di udara dan bergerak tidak dengan daya dorong yang sendiri. Adalah proyektil. Atau juga bisa diistilahkan sebagai bahwa proyektil itu adalah merupakan suatu istilah untuk benda yang diproyeksikan dengan sumbu Y itu vertikal ke atas, ya, maka misalkan pada bidang gitu ya, pada bidang XY gitu ya, dan Y itu dia vertikal ke atas, ya, maka kemudian kita bisa menuliskan bahwa AX nya itu akan sama dengan 0, ya, dan AY itu sama dengan minus G gitu ya, minus G. Nah, karena itu kemudian kalau kita asumsikan bahwa pada T sama dengan 0 gitu ya, pada T sama dengan 0, maka proyektil gitu ya, maka kemudian proyektil itu akan meninggalkan titik asalnya, kira-kira gitu. Dimana titik asalnya itu adalah sebentar ini ya, proyektil akan meninggalkan titik asalnya, yaitu X0 sama dengan Y0 sama dengan 0. Inilah titik asalnya. Atau kalau bentuk koordinatnya, maka X0, Y0 sama dengan 0,0 dengan kecepatan awal. Misalkan dengan kecepatan awal itu adalah V0, ya, yang membentuk sudut theta 0 terhadap arah X positif, X positif gitu ya. Kita akan lihat model gambarnya kira-kira seperti apa, ya. Saya akan buatkan gambarnya. Oke, mungkin kira-kira modelnya akan seperti ini ya. Titik awalnya itu adalah di 0, kemudian bergerak dengan kecepatan awal V0 gitu ya, untuk sudut theta 0, ya, akan meninggalkan titik asalnya untuk bergerak gitu ya. Nah, maka kemudian gitu ya, kecepatan awal dari proyektil ya, kita bisa tuliskan ke dalam bentuk komponen-komponennya, yaitu V0 itu sama dengan pertama ke sumbu X yaitu Vx0, ya, arah V kesatuan I plus kemudian ada yang di sumbu Y, V Y0 J. Oke, dimana Vx0 dan Vy0 itu dapat ditentukan dalam bentuk V0 dan membentuk sudut theta 0, yaitu bahwa Vx0 itu sama dengan V0 kosinus theta 0, dan
VY0 itu sama dengan V0 sinus theta 0. Oke. Nah, jadi inilah komponen dari kecepatan awal dari proyektil. Kita lihat ya. Nah, sekarang ya, kemudian kita akan menentukan gerak horizontalnya, gitu ya. Gerak horizontal dari proyektil. Horizontal proyektil. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, gitu ya. Jadi proyektil bergerak dari yang kecepatan V0, lalu kemudian V, kemudian sampai pada ketinggian maksimum, gitu ya. Maka Vy-nya itu sama dengan 0, ya. Atau misalkan ketinggiannya adalah ketinggian H, gitu ya. Dan Vx-nya itu akan tetap, gitu ya, menjadi ketika AX-nya sama dengan 0, kita tuliskan ya, saat AX-nya itu sama dengan 0, ya. Artinya kalau X sama dengan 0 berarti di sana tidak ada perubahan kecepatan pada gerak proyektil. Maka kemudian komponen horizontal kecepatan, ya, maka kemudian berarti Vx0-nya, ya, Vx0-nya itu dia akan cenderung konstan, ya. Jadi itu. Jadi pada saat X sama dengan 0 maka Vx0-nya itu akan selalu konstan di sepanjang gerakan, kira-kira gitu ya. Ini konstan sepanjang gerak, ya. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, ya, AX sama dengan 0, maka V-nya itu akan selalu konstan, gitu ya. Vx0 kemudian V kemudian V, kecepatannya tetap sama sepanjang lintasan dari gerak proyektil. Nah, jadi, gitu ya, kecepatan horizontal, ya, yaitu Vx ya, dan kecepatan dan posisi horizontalnya misalkan X, maka kita bisa tuliskan yaitu menjadi bahwa Vx-nya itu dia selalu konstan, itu sama dengan Vx0 sama dengan konstan, selalu konstan. Maka berarti kemudian karena dia selalu konstan, maka berarti juga akan kita peroleh bahwa Vx itu sama dengan V0 kosinus theta 0, ini selalu konstan. Oke, ini pertama. Kemudian posisi horizontal X-nya yaitu X sama dengan Vx0 kali T. Dia hanya gerak biasa, gerak lurus. Jadi X sama dengan Vx0 kali T. Maka kita akan peroleh bahwa X-nya itu sama dengan, dimana Vx0 itu sama dengan V0x cos theta, ya, cos theta. Maka kemudian saya kalikan dengan waktu T. Oke, jadi cara horizontalnya itu adalah X sama dengan V0 cos theta 0 kali T. Nah, kemudian kita akan melihat gerak vertikal dari proyektil, ya. Gerak vertikal
proyektil, ya. Nah, untuk gerak vertikal proyektil, kalau kita lihat di sini tadi bahwa di gambar ini bahwa AY-nya itu sama dengan minus K, gitu ya. Nah, kenapa dia minus K? Karena dia arahnya dia akan ke atas gitu, sana, ya. Maka dia minus K. Nah, sehingga kemudian jadi saat AY-nya sama dengan minus K, ya, maka gerak vertikal, ya, itu sebenarnya akan serupa kalau kita membahas dengan yang disebut dengan gerak jatuh bebas, gitu ya. Nah, sehingga kecepatan pada gerak vertikal, gitu ya, bahwa kecepatan vertikalnya yaitu Vy dan posisi vertikal Y, ya, kita dapat menuliskannya menjadi atau jadi Vy ini sama dengan Vy0 min G kali T. Nah, sama dengan karena Vy0 sama dengan V0 sin theta 0, maka kita akan peroleh V0 sin theta 0 minus G kali T. Oke. Nah, kemudian untuk posisi vertikal Y-nya, ya, maka ini sebenarnya Y sama dengan V Y0 kali T min 1/2 GT kuadrat, ya. Maka ini sama dengan, kita masukkan lagi bahwa Vy0 sama dengan V0 sin theta 0, kemudian saya kali dengan T, ya, minus 1/2 G kali T kuadrat, ya. Dan juga kita bisa menuliskan bahwa Vy kuadrat itu sama dengan Vy0 kuadrat minus 2 kali G kali posisi Y. Nah, ini sama dengan, sama saja tadi kita akan peroleh ini V0 sin theta 0 kuadrat, ya, lalu saya kurangi dengan 2 kali G kali Y. Nah, pembahasan ini sebenarnya mirip dengan ketika kita membahas gerak jatuh bebas, gitu ya, gerak jatuh bebas pada pertemuan sebelumnya. Nah, berdasarkan ilustrasi, ya, gambar yang ini, maka komponen kecepatan vertikal Vy dan koordinat dari Y ini Vy, kemudian ini Vy, arahnya ke positif, kemudian arahnya positif. Ketika dia ke sini maka arahnya dia negatif, arahnya ke sumbu Y positif, lipat negatif, gitu ya. Nah, sehingga kemudian kecepatan komponen kecepatan awalnya itu dia akan menuju 0 atau akan semakin berkurang, gitu ya, sampai pada akhirnya pada ketinggian maksimum maka V-nya itu akan sama dengan 0, gitu ya, akan sama dengan 0. Nah, lalu kemudian komponen kecepatannya dia akan memiliki arahnya akan berbalik. Yang tadinya dia arah Y positif, lalu kemudian ketika dia setelah melewati V sama dengan 0, maka arah komponen kecepatan vertikalnya itu dia menuju arah Y negatif, yaitu Vy negatif, di arah ke bawah. Kita bisa lihat gambar ini,
arahnya ke bawah, kemudian di sini juga arahnya ke bawah. Tetapi kemudian dia akan semakin besar. Ya, nilainya akan semakin besar. Nah, dan kalau saya katakan, maka ketika dia VY sama dengan 0 lalu kemudian turun ke bawah, maka nilai VY-nya itu dia akan membesar terhadap waktu. Misalkan pada T sama dengan T, maka VY-nya dia akan lebih besar daripada VY yang ada ketika pada di sini. Oke. Nah, sementara di sini waktunya T sama dengan 1/2 T besar. Ya, kira gitu. Penjelasan dari gerak vertikal dari proyektil. Nah, sekarang bagaimana bagaimana kita bisa memahami gitu ya? Bagaimana cara kita menggunakan rumus atau persamaan-persamaan terkait dengan gerak horizontal proyektil, kemudian terkait dengan posisi awalnya, lalu kemudian terkait dengan gerak vertikal proyektilnya, yaitu pada kecepatannya VY-nya, kemudian posisi vertikal proyektilnya. Maka kita akan sedikit melihat contoh soal ya. Saya ada kasihkan contoh soal. Misalkan gini. Ini adalah soal ya. Sebuah pesawat terbang secara horizontal dengan kecepatan konstan V0 400 km/jam dengan ketinggian H sama dengan 2 km atas permukaan tanah. Ya. Oke, seperti pada gambar ini. Jadi pada H-nya sama 2 km/jam, V0-nya 400 km/jam. Nah, jika dari pesawat dilepas sebuah paket menuju truk yang ada di darat, yaitu truknya ini, maka hitung waktu yang dibutuhkan untuk pengiriman paket tersebut hingga sampai pada truk, dari pesawat ke truk. Kemudian berapakah jarak horizontal yang ditempuh oleh paket pada waktu itu? Maksudnya paketnya dari sini kemudian sampai ke sini, waktu yang dibutuhkan berapa, kemudian jaraknya dari sini ke sini berapa, jarak horizontalnya, kira itu. Nah, untuk yang pertama ya, kecepatan awal dari paket ya, awal paket itu sama dengan kecepatan pesawat ya. Kenapa? Karena paketnya dilepas dari pesawat, berarti kecepatan awalnya sama ya. Nah, karena itu kemudian berarti ya, kecepatan awal paket itu adalah 400 km per jam ya. Jadi V0 paketnya itu sama dengan 400 km per jam. Kemudian ya, sudutnya karena kecepatan awal dari paket itu adalah V0 horizontal, maka berarti sudut θ nolnya itu sama dengan 0 ya. Maka sudut θ nolnya sama dengan 0 ya. Nah, sehingga kita bisa kita mengetahui bahwa jarak vertikalnya dari paket itu sebenarnya itu bebas. Maka kita bisa menggunakan persamaan bahwa Y ya, itu sama dengan V0 sin θ 0 kemudian saya kali dengan T, saya kurangi dengan 1/2 kali GT kuadrat ya. Nah, sehingga kita bisa kita ketahui bersama bahwa Y-nya itu adalah ketinggian vertikalnya itu adalah 2 km sama dengan 2000 meter ya. Nah, kemudian dia arahnya ke bawah, Y-nya arahnya ke bawah, berarti dia akan bernilai min 2000 ya meter. Ini sama dengan 0 karena sin 0 sama dengan 0, maka berarti V0 ya, V0 kali 0 sama dengan 0, berarti sama dengan 0 dikali dengan T sama dengan 0 minus
1/2, G nya kita misalkan 9,8 meter per sekon kuadrat, saya kali dengan T kuadrat. Oke. Nah, kalau kita selesaikan, maka akan kita peroleh bahwa T ya, kuadrat, T kuadrat sama dengan 2000 meter saya bagi dengan 1/2 kali 9,8 itu sama dengan 4,9, kira-kira gitu ya, sekitar 4,9 meter per sekon kuadrat. Ya, berarti ini sama dengan peroleh atau T sama dengan akar dari ya 2000 bagi 4,9. Nah, ini sama dengan sekitar 20,2 sekon ya, 2 detik. Oke, itu yang pertama ya. Nah, yang kedua ya, jarak horizontalnya kita bisa hitung bahwa jarak horizontal yang dengan waktu yang bersangkutan dalam waktu 20,2 detik. Maka berarti X itu sama dengan V0 cos 0 theta 0, kita bisa ambil yang ini ya, dikalikan dengan waktunya ya. Maka ini sama dengan V0 nya itu sama dengan 400 km per jam. Oke. Kemudian saya kalikan dengan saya langsung rubah ke dalam bentuk meter meter per jam, meter per detik. Berarti 1 jam saya bagi dengan 3600 detik. 1 jam 1600 detik ya. Kemudian dikali dengan cos 0 derajat ya. Kemudian saya kalikan dengan waktunya 22 detik. Ini sama dengan hasilnya itu adalah jadi yang jam itu kalau taruh dalam bentuk meter detik, karena waktunya sini adalah detik, maka kita peroleh 400 kali 1 bagi 3600 yang sama dengan 2 sekitar 2,244 km. Nah, kalau kita ubah dalam kesatuan meter, maka kita akan peroleh X sama dengan katakanlah misalkan kita mengambil 3 angka belakang koma ya, karena akan sama-sama 2,2
km ini sama dengan di bawah kilometer berarti menjadi 2244 meter. Oke, jadi jarak horizontalnya itu adalah 2240 meter. Dari sini ke sini berarti 2240 meter, sementara waktu dibutuhkan untuk melepas paket sampai pada truk itulah 20,2 detik. Oke, saya kira itu untuk gerak proyektil dan sebentar contoh yang berkaitan dengan gerak horizontal proyektilnya, kemudian gerak vertikalnya. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas masih terkait dengan gerak proyektil, masih dalam gerak proyektil, tetapi kita masuk pada bagian jarak horizontalnya, jarak terjauh lah kira-kira gitu, kemudian ketinggian maksimum pada gerak proyektil. Oke, sekian demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.